Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran keempat dengan judul Tulah-tulah. Tulah adalah pukulan atas sesuatu yang dianggap kekuatan yang dipuja dan dibanggakan manusia. Seperti halnya 10 tulah di Mesir. 10 tulah itu jatuh bukan pada bangsa Mesir, tetapi pada dewa-dewi sesembahan mereka. Pada ribuan allah dan ilah yang bagi mereka bangsa itu menaruh puja dan bangga. Tulah pertama air jadi darah. Tujuannya untuk mematahkan dewa Knum yang menguasai sungai Nil, dewa Hapi yang menguasai banjir, dewa Osiris yang menguasai aliran sungai, dewa-dewi ikan seperti Nu, Neunut, Tefnut, Nehetweret, Taweret, dan Het-Mahit. Tulah kedua Katak mematahkan dewa Haket yang menguasai kesuburan. Tulah ketiga Nyamuk mematahkan dewa Geb yang menguasai tanah. Tulah keempat Lalat mematahkan dewa Belzebub yang berbentuk kepala lalat. Tulah kelima Sampar ternak mematahkan dewa Hator yang menguasai kawanan sapi dan dewa Apis yang menguasai kawanan kerbau. Tulah keenam Barah mematahkan dewa Sekmet yang menguasai wabah penyakit dan dewa-dewi yang menguasai berbagai pengetahuan medis dan kesembuhan seperti dewa Neptis dan Thoth. Tulah ketujuh Hujan Es mematahkan dewa Nut dan Su yang menguasai langit dan cakrawala. Tulah kedelapan Belalang mematahkan dewa yang menguasai tanaman, pohon, dan gandum seperti dewa Neper, Nefri, Henep, Renunetet, Isis, dan Set. Tulah kesembilan Gelap mematahkan dewa Amon, Ra yang menguasai matahari. Tulah kesepuluh Anak Sulung Mati mematahkan Firaun sendiri yang menganggapnya sebagai panteon atau golongan dewa yang tak tersentuh kematian. Intinya, di balik tulah-tulah yang menimpa ada pesan yang jelas bahwa apa yang diandalkan dan menjadi kekuatan, bahkan dipuja dan disembah manusia, akan dipatahkan agar manusia menyadari bahwa kebanggaan atas pilihan yang bukan datang dari Allah itu tidak akan berkuasa memberinya masa depan yang indah dan bahagia. Seperti halnya Yakub yang dipukul bagian terkuat dari organ tubuhnya, yaitu pangkal pahanya oleh malaikat Tuhan hingga ia terpelecok. Demikianlah kadangkala Tuhan membiarkan bagian yang terkuat, yang sering kita banggakan, terpukul patah agar kita tidak menaruh harap kepadanya. Dan ketika kita menjadi lemah, maka kuasa Allah nyata di hidup kita. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tulah-tulah di Mesir itu juga mengingatkan kita tentang tulah terakhir yang berbeda dari ke-9 tulah lainnya. Tulah ke-9 yang menimpa bangsa Mesir tidak akan menimpa bangsa Israel yang tinggal di tanah Gosen. Bacalah Keluaran 8 ayat 22, 9 ayat 26. Tapi tidak untuk tulah ke-10. Tulah ini akan melanda siapapun, baik orang Mesir maupun orang Israel. Sebab malaikat maut akan melintas dan membunuh siapapun anak sulung dan hewan ternak yang sulung. Hanya satu pengecualian, siapapun akan selamat jika membunuh seekor anak domba yang tak bercacat celah dan membubuhkan darahnya di ambang pintu rumah. Sebab malaikat maut tidak akan membunuh anak sulung yang ada pada bubuhan darah di ambang pintu rumahnya. Ia akan melewatkan pintu rumah yang sudah dimeteraikan dengan darah itu. Tindakan melewati itu disebut Paskah. Itu adalah lambang kasih karunia yang menyelamatkan melalui penumpahan darah. Itulah janji Mesias yang digenapi dalam diri Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat 7b. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dan pesan yang terakhir dari 10 tulah di Mesir mengingatkan kita tentang jari Allah. Ya, Anda tidak salah. Jari Allah. Tulah mengingatkan tentang gambaran organ tubuh Allah secara spesifik, menyebut jari Allah, bukan lengan Allah, bukan pula tangan Allah, tapi jari Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Exodus 8 verse 19. Then the magician said to Pharaoh, "This is the finger of God." 10 tulah berawal dari ketika jari Allah digunakan. Coba bandingkan dengan ayat berikut ini. Luke 11 verse 20. But if by a finger of God I cast out the demons.
ternyata jari Allah digunakan untuk mengusir iblis. Dan jari Allah juga digunakan untuk menulis kata-kata penghukuman bagi Belsasar di dinding istana. Bacalah Daniel 5 ayat 5. Dan yang menarik, jari Allah juga digunakan untuk menulis janji penghukuman di loh batu di Gunung Sinai. Bacalah Keluaran 31 ayat 18. Hanya pada 4 peristiwa ini jari Allah pernah digunakan yang tertulis di dalam kitab suci. Semuanya menyuratkan hal yang sama, yaitu penghukuman. Jadi apa pesannya buat kita saat ini? Apa sesungguhnya membuat jiwa kita merasa lega dan tenang? Kabar penghukuman atau kabar pengampunan? Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan, tanggal 24 Juli 2025 bersama Pendeta Manuntun Nutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.